Kalau yang rata-rata kita pakai assessment cost. Kemarin peristiwa di Mamuju semuanya mekanisme APBN, PNBP, penggunaan dana dan seterusnya. Ada mekanisme penilaian kerugiannya. Kalau ada yang belum, nanti kami lapor ke DPR. Nanti DPR yang marahin. Ini kalau dilihat Bapak Ibu, klaim di pasar buat bangun kantor, memang bangun kantor di BPBD sendiri kan? BPBD ada juga perluasannya, mudah-mudahan bisa bergabung dengan daerah. Transfer resiko gitu. Nanti Bapak Ibu pulang dari sini nanti mungkin boleh nanya juga ke kantornya di asuransi. Nah Bapak Ibu sekalian sekarang mungkin kita buka sesi pertanyaan langsung saja. Baik, ini sudah ada yang resen. Kalau memang tidak mampu, bahkan premi pun tidak mampu. Jadi pertanyaannya kok masih punya hak untuk kemudian mendapatkan penumpang yang lain. Jadi saya terkait dengan antisipasi kebakaran. Tadi yang dijelaskan Pak Sam Sidik, kalau ada beberapa Pemda yang sudah belum dibuka untuk Pemda. Nah, yang Pemda itu asuransinya seperti apa tuh Pak mekanisme? Apa ada diatur dalam? Ini hadiah umroh sepertinya. Baik, bagi Bapak Ibu nanti di sebelah kanan mungkin Ibu yang berjelas hitam silakan. Bapak kayaknya nyontek ya Pak ya? Bapak panitia? Panitia Bapak? Langsung, boleh. Karena analoginya saya sama dengan asuransi kesehatan juga begini. Kenapa inovasi di dalam pembiayaan risiko itu penting di Indonesia? Khususnya kenapa sekarang kita perlu ada inovasi dalam pembiayaan itu sendiri. Pertama, negara kita adalah negara kepulauan, di mana memang kita perhatikan bahwa kepulauan ini terbentuk karena adanya kejadian fenomena alam termasuk ring of fire, seismic, dan ada 3 lempeng tektonik yang sangat selalu aktif. Artinya terbentuknya pulau-pulau ini memang karena fenomena alam. Dan fenomena alam ini akan menjadi bencana kalau itu menjadikan korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, dan kerusakan infrastruktur. Artinya kalau itu sementara masih menjadi suatu fenomena alam, belum menjadi bencana. Kita tahu bahwa kejadian bencana tercatat di BNPB terakhir tahun 2023 lebih dari 5.000 kejadian bencana, 5.400 frekuensi kejadian bencana, di mana 95% adalah disebabkan kalah hidrometeorologi, artinya di situ ada banjir, banjir bandang, kekeringan, dan seterusnya. Untuk itu, bagaimana menghadapi risiko-risiko tersebut? Kalau kita tidak perlu anggaran, kita tidak punya pembiayaan untuk risiko tersebut. Sekarang sementara kalau kita perhatikan dari contoh kejadian-kejadian yang cukup besar, anggaran bisa melebihi jadi PDB. Anggaran-anggaran yang selalu disampaikan menjadi tantangan kita untuk mencukupi, terutama saat sebelum terjadi bencana atau kita sebut dengan prevention atau prabencana, dan untuk rehabilitasi rekonstruksi. Kalau selama ini untuk dana kebencanaan yang sifatnya responsif, dana siap pakai sudah bisa dilaksanakan. Tapi yang sekarang menjadi tantangan, bagaimana sumber dana yang bisa dilakukan itu bisa dihadapi bersama dengan mekanisme yang disebut dengan pooling fund. Nanti pooling fund akan dijelaskan dari ibu-ibu yang dari BPDLH, dari BKN. Pada tahun 2018 itu diluncurkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Jadi strategi ini diluncurkan itu karena memang ada histori di mana ada fiscal gap atau kesenjangan pembiayaan dari bencana-bencana, terutama kalau terjadi bencana besar seperti misalnya bencana Aceh ya waktu itu ya. Karena dana dari APBN itu hanya tersedia 3-5 triliun itu setiap tahunnya melalui dana cadangan bencana. Kemudian memang ada pembiayaan-pembiayaan lainnya misalnya dari belanja kementerian lembaga, kemudian belanja pemerintah daerah, dan pembiayaan yang bersifat mandiri. Tapi memang belum tercukupi semua kebutuhan atas penanggulangan bencana tersebut. Jadi kurang lebih masih ada 50% yang belum tercover. Nah, oleh karena itu Indonesia itu meluncurkan namanya strategi PARB, pembiayaan dan asuransi risiko bencana pada tahun 2018, di mana pada strategi itu kita membuat adanya bauran instrumen.
yang tadinya hanya satu instrumen saja, APBN APBD, kemudian ada bauran lainnya, yaitu misalnya ada asuransi, kita melakukan transfer resiko melalui mekanisme asuransi. Kemudian kita menyiapkan pooling fund bencana. Pooling fund bencana itu adalah kita mengumpulkan dana, kita mengembangkan dan kita menyalurkan gitu ya. Jadi pooling fund bencana itu bersifat proaktif, di mana sebelum terjadi bencana kita sudah mengumpulkan uang dulu sehingga kita siap dikala terjadi bencana. Jadi kebakaran, dokumentasi terhadap kebakaran sudah prosesnya, proses penelusuran dan investigasi. Kalau yang rata-rata kita pakai assessment cost. Kemarin peristiwa di Mamuju, semuanya mekanisme APBN, PNBP, penggunaan dana dan seterusnya. Ada mekanisme penilaian kerugiannya. Kalau ada yang belum, nanti kami lapor ke DPR. Nanti DPR yang marahin. Ini kalau dilihat Bapak Ibu, klaim di pasar buat bangun kantor, memang ini bangun kantor di PBD sendiri kan? BPD dan juga perluasannya mudah-mudahan bisa bergabung di pemerintah daerah. Transfer resiko gitu. Nah ini Bapak Ibu pulang dari sini nanti mungkin boleh nanya juga ke kantornya di asuransi. Nah Bapak Ibu sekalian sekarang mungkin kita buka sesi pertanyaan langsung saja. Baik, ini sudah ada yang resen. Kalau memang tidak mampu, bahkan premi pun tidak mampu. Jadi pertanyaannya, kok masih punya hak untuk kemudian mendapatkan pengumuman yang lain. Jadi saya terkait dengan antisipasi kebakaran. Tadi yang dijelaskan Pak Sam Sidik, kalau ada beberapa Pemda yang sudah ya, belum dibuka untuk Pemda. Nah, yang Pemda itu asuransinya seperti apa tuh Pak mekanismenya? Apa ada diatur dalam? Ini hadiah umroh sepertinya. Baik, pasti Bapak Ibu nanti di sebelah kanan mungkin Ibu yang berhitam silakan. Bapak kayaknya nyontek ya Pak ya? Bapak panitia? Panitia Bapak? Langsung boleh. Karena analoginya saya sama dengan asuransi kesehatan juga gini-gini. Kenapa inovasi di dalam pembiayaan risiko itu penting di Indonesia, khususnya kenapa sekarang kita perlu ada inovasi dalam pembiayaan itu sendiri. Pertama, negara kita adalah negara kepulauan, di mana memang kita perhatikan bahwa kepulauan ini terbentuk karena adanya kejadian fenomena alam termasuk ring of fire, seismik, dan ada 3 lempeng tektonik yang sangat selalu aktif. Artinya terbentuknya pulau-pulau ini memang karena fenomena alam. Dan fenomena alam ini akan